Long Life Learner. Dr. Ursula berkomitmen memberikan informasi kesehatan. Teman-teman, everybody, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya Dr. Ursula. Nah teman-teman, saya ingin membagikan sedikit presentasi kuliah saya. Jadi saya itu sedang mengambil Magister Hukum di Universitas Gunung Jati Cirebon. Karena kuliah daring, maka sangat banyak tugas-tugas online yang kita buat dan nanti dipresentasikan di hadapan dosen. Tentunya sayang banget apabila saya memiliki ilmu yang tidak dibagikan. Tinjauan hukum dan etika iklan obat. Jadi iklan obat itu iklan ya secara umum, ini perlu menghormati hak konsumen yang ada tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, iklan obat itu seringkali mengabaikan hak konsumen dalam mendapatkan informasi, sehingga masyarakat awam itu kurang bisa memahami bahwa obat itu selain memiliki efek yang menyembuhkan, ternyata pada kadar tertentu memiliki efek samping yang merugikan bagi kesehatan. Di sini di YouTube channel ini saya mau membahas bagaimana peraturan hukum terkait periklanan suatu obat di Indonesia, kemudian etika iklan obat di Indonesia, dan apakah iklan obat di Indonesia itu sudah memenuhi peraturan hukum dan etika yang ada. Kalau tentang obat sendiri di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di pasal 1 itu dinyatakan definisi obat bahwa obat itu sebetulnya bagian dari sediaan farmasi. Obat itu tidak hanya untuk menyembuhkan ya, tapi juga bisa untuk menegakkan diagnosis atau mencari suatu penyakit, dan untuk pemulihan kesehatan sampai dengan kontrasepsi. Itu yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat luas, bahwa obat itu tidak hanya memiliki efek yang menyembuhkan saja, tapi juga memiliki efek samping yang merugikan, seperti keracunan, kemudian alergi, kemudian pengaruh negatif dalam artian ternyata obat A apabila diminum dengan obat B itu saling menghilangkan khasiatnya. Tapi hal ini ternyata banyak yang tidak dipahami oleh netizen atau masyarakat Indonesia karena seringkali tidak disampaikan dalam iklan obat. Obat itu digolongkan ke dalam beberapa kategori. Tujuan dari penggolongan kategori obat ini adalah untuk meningkatkan pengamanan distribusi dan ketepatan penggunaannya. Dan penggolongan obat ini juga sudah diatur oleh keputusan Menteri Kesehatan. Obat itu digolongkan menjadi 4 golongan, ditandai dengan berbagai logo yang berbeda. Ada yang logonya lingkaran hijau, lingkaran biru, lingkaran merah dengan tulisan K, dan lingkaran merah dengan gambar palang. Nah, kalau lingkaran hijau itu namanya obat bebas. Jadi obatnya itu memang bebas dibeli oleh masyarakat di apotek atau toko obat dan hanya untuk mengatasi gejala penyakit yang ringan seperti nyeri, demam, dan gejalanya itu tidak spesifik. Contohnya paracetamol untuk penurun panas, asam mefenamat untuk sakit gigi, dan yang logonya biru itu namanya obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas ini adalah obat yang memang bebas juga dibeli oleh masyarakat, tapi ada batasannya atau ada kadar yang maksimal untuk dibelinya. Teman-teman bisa ngecek sendiri ya, misalnya dalam satu obat yang dibeli itu logonya apa. Kalau misalnya udah dapat logo, biasanya dia memang udah dapat izin BPOM juga. Tapi biasanya obat-obat tradisional atau obat-obat yang dijual bebas, misalnya untuk memperbesar alat vital gitu, biasanya itu tidak ada logonya. Nah, kalau tidak ada logo selain 4 itu memang ada ya logo-logo untuk obat tradisional, itu yang gambar daun atau gambar bintang. Nah itu kalau udah dapat logo aja intinya itu sudah dapat izin dari Badan POM. Tapi kalau belum dapat logo berarti itu sebetulnya ilegal dan tidak layak untuk kita konsumsi. Kita harus jadi masyarakat yang cerdas karena iklan obat itu rata-rata sekarang menyesatkan. Kemudian ada yang golongan obat logonya merah dengan huruf K, itu adalah obat keras dan psikotropika. Jadi kalau obat keras itu biasanya bisa dibeli di apotek dengan seizin apoteker. Nanti dilihat aja tuh, biasanya sih kayak obat-obatan ranitidin, omeprazol, obat-obat lambung itu nggak sembarangan bisa dibeli, harus dengan izin dari apoteker. Tapi kalau logo K yang
psikotropika itu betul-betul harus dengan resep dokter yang asli, bukan kopian. Jadi apoteker juga tidak bisa memberikan kalau tidak ada resep dokternya. Contohnya diazepam, alprazolam, obat dengan logo palang merah itu golongan obat narkotika. Biasanya ini kita kenal dengan obat bius dan hanya digunakan di rumah sakit oleh dokter yang merawat suatu pasien. Contohnya morfin. Iklan merupakan bentuk kegiatan komunikasi non-personal. Non-personal itu bukan dari orang ke orang, kayak saya ini bukan non-personal ya, ini kan siaran gitu ya. Untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif, bersifat mempengaruhi orang sebagai alat pemasaran oleh perusahaan, lembaga non-komersial, maupun pribadi yang berkepentingan. Nah, secara etika aksiologis itu adalah mengacu pada kebaikan nilai dari suatu hal. Iklan obat itu perlu mencakup informasi yang bermanfaat, mulai dari khasiat sampai kontraindikasi dan cara pengenanganan jika terjadi alergi obat. Tapi coba kita lihat deh iklan-iklan obat. Mana ada sih yang menampilkan kontraindikasi? Misalnya kontraindikasi itu adalah orang nggak boleh minum obat itu, tapi kan nggak dicantumin gitu. Atau cara penanganan, misalnya terjadi alergi obat, ini harus ngapain nih? Kan nggak ditampilkan kan di iklan obat gitu. Jadi iklan obat itu hanya menonjolkan sisi ketika gimana kalau sembuh, memanipulasi masyarakat bahwa masyarakat akhirnya berkesimpulan kalau minum obat ini saya langsung sembuh. Nah, padahal dari segi farmakokinetik, minum obat itu kalau dari oral, ketika diminum dari mulut itu harus diolah di lambung, diolah di usus halus, diserap oleh darah, diolah di hati, baru menimbulkan efek atau menuju ke sasaran tujuan dari khasiat obat itu. Jadi sekitar membutuhkan 1-2 jam obat yang diminum itu memberikan efek. Dari segi etika medis kita itu ada 4 ya. Apa itu? Jadi kalau otonomi itu adalah hak setiap orang untuk menentukan kebebasan berpendapatnya dia sendiri. Ketika iklan obat itu tidak memberikan suatu hal yang lengkap, mulai dari khasiat sampai efek samping atau kemungkinan alergi atau keracunan, bagaimana orang bisa menggunakan hak otonominya dengan benar. Kemudian yang kedua, beneficence atau untuk kebaikan. Ketika iklan obat itu tidak lengkap, bagaimana dia bisa mengungkapkan kebaikan kalau dia tidak memberikan semuanya. Kemudian yang ketiga, normal efficiency atau tidak merugikan. Ketika iklan obat itu tidak menampilkan sesuatu yang lengkap, ya berarti dia merugikan kan? Sehingga untuk etika medis yang terakhir atau justice atau keadilan, di sini tidak ada keadilan bagi konsumen yang menonton iklan obat, karena konsumen hanya melihat sisi positif dari suatu obat tanpa mengetahui sisi negatifnya. Saya mau membahas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa di pasal 8, 9, 10, dan 12 melarang iklan yang tidak sesuai janji yang dinyatakan dalam iklan, melarang segala informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang berujung menyesatkan konsumen. C dan 7B, konsumen itu berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk, dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Ini diulang-ulang loh, benar, jelas, dan jujur. Jujur dalam artian lengkap. Jangan menampakkan obat sebagai sisi positifnya saja, tapi obat itu juga memiliki sisi negatif. Bisa memiliki potensi alergi, efek samping, bahkan keracunan, memiliki larangan. Nah, kemudian di pasal 17 itu disebutkan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memberikan informasi yang sifatnya mengelabui konsumen. Artinya kalau misalnya iklan obat itu tidak memberikan efek yang negatif dari obat tersebut, berarti mengelabui konsumen kan. Kemudian di pasal 20, pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Karena kita membahas iklan, maka Undang-Undang tentang Pers dan Undang-Undang Penyiaran pun ikut serta dalam membahas iklan obat ini. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 13 itu melarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 5,
bahwa penyiaran wajib memberikan informasi benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Artinya seimbang ini iklan obat ya positif atau khasiat yang kita sebutkan, dan negatif ataupun efek-efek samping, alergi, keracunan, kontraindikasi juga disebutkan. Dan dalam pasal 46, siaran iklan itu ada dua jenis, iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Kalau iklan layanan masyarakat itu di iklan obat digambarkan sebagai iklan untuk obat generik. Kemudian di pasal 48, iklan itu dilarang melakukan hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat, nilai-nilai agama. Contohnya, iklan yang mengandung zat beralkohol atau zat adiktif seperti obat psikotropika atau narkotika itu dilarang. Jadi kalau obat narkotika dan psikotropika itu hanya bisa masuk ke majalah kedokteran atau majalah apoteker, ke media cetak yang sifatnya ilmiah. Kemudian pasal 55, kalau misalnya ada hal-hal iklan obat yang dilarang, sanksinya itu ringan cuy. Hanya sanksi administratif seperti teguran dari Menteri Kesehatan atau dari Badan POM sampai dengan dicabut iklannya atau dihentikan juga izin penyiaran dari menggarakan iklan. Kita akan membahas Undang-Undang Kesehatan. Di pasal 98 disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki ahli dalam bidang obat ya dilarang mempromosikan atau mengedarkan obat. Kemudian di pasal 106, sediaan farmasi dan alat kesehatan itu boleh diedarkan jika memiliki izin edar. Nah, kalau misalnya nggak punya izin edar tapi obat itu beredar, maka pemerintah itu berwenang memusnahkan atau menarik langsung dari peredaran. Nah, banyak banget obat-obat tradisional atau obat-obat yang misalnya nih obat kuat, obat yang di warung-warung yang memang tidak memiliki izin itu beredar gitu. Makanya kita sebagai masyarakat, mungkin Badan POM kan nggak mungkin yang ngecek satu-satu. Nah, kita sebagai masyarakat itu harus lebih aktif dan lebih cerdas. Di Undang-Undang Kesehatan pasal 197 itu membahas tentang ketentuan pidana orang yang memproduksi atau mengedarkan obat dengan sengaja tanpa memiliki nomor izin edar. Nah, cuman untuk menentukan sengaja atau tidaknya ini kan sangat subjektif ya, dan itu nanti keputusan hakim di pengadilan. Hukumannya apa sih kalau emang ini betulan masuk ke ranah pidana? Jadi hukumannya itu adalah 15 tahun penjara, itu paling lama ya, dan maksimal denda 1,5 miliar. Tapi sebelum masuk ke ranah pidana biasanya ada penyelidikan dan penyidikan dulu kan. Di pasal 188 Undang-Undang Kesehatan itu pemerintah itu kan memiliki tenaga pengawas. Nah, kalau misalnya tenaga pengawas ini mengendus adanya suatu pidana, maka ya tenaga pengawas ini melaporkan ke penyidik, diproses dengan aturan hukum pidana yang berlaku di negeri kita. Dan Menteri Kesehatan atau Badan POM itu ya sifatnya hanya bisa memberikan sanksi administratif seperti teguran lisan sampai dengan pencabutan dari izin edar suatu obat. Nah, ini juga ada peraturan Kepala Badan POM tentang pedoman pengawasan promosi dan iklan obat. Tujuan adanya peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya iklan obat tidak sesuai pada kadarnya. Saran yang ditempuh ini adalah kegiatan promosi termasuk sponsor dan iklan obat yang dimuat pada media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Ruang lingkupnya itu macam-macam, ada yang berdasarkan golongan obat, obat bebas terbatas, obat bebas, obat keras, kemudian berdasarkan media yang ditampilkan dari iklan obat tersebut, kemudian berdasarkan bentuk kegiatannya, bisa dengan sponsor pertemuan ilmiah, sayembara atau kuis di pameran atau launching suatu obat, dan yang keempat berdasarkan sumber data pengawasan, yaitu hasil survei lapangan dan dari laporan masyarakat. Nah, Badan POM ini dapat memberikan sanksi kepada industri, perusahaan farmasi, pemilik izin edar, yaitu dengan sanksi administratif berupa peringatan, penghentian kegiatan iklan, pencabutan izin edar obat, atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cuman kan tadi undang-undangnya banyak banget ya, kita ini masih nggak tahu undang-undang yang mana. Cuma mau menilik dari masing-masing undang-undang, itu juga tidak ada keberpihakan yang sangat kuat terhadap konsumen. Jadi kalau kita menilik dari Undang-Undang Kesehatan itu hanyalah sanksi administratif, kalau kita menilik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu malah penyelesaiannya diarahkan untuk yang non-hukum atau kita bisa sebut arbitrase ya. Jadi memang
lebih banyak memihak kepada pengusahanya gitu. Peraturan lain itu ada tata krama dan tata cara periklanan Indonesia yang mengatur etika iklan obat, dan ada surat keputusan Menteri Kesehatan 386 tahun 94 tentang pedoman periklanan obat bebas, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan minuman. Tentu saja moralitas periklanan ini tuh bisa saja mengatakan bahwa suatu iklan ini benar, tapi iklan obat yang ada itu seringkali memanipulasi masyarakat sehingga digambarkan itu menjanjikan penyembuhan tanpa efek samping. Di masa pandemi ini kita sering, pada awal-awalnya ya, sekarang sih udah banyak ditarik pemerintah, banyak iklan obat yang mengklaim mampu menangkal virus corona. Kemudian ada juga iklan obat yang misalnya nih sakit kepala sedang nyetir, terus dia minum obat sakit kepala, tiba-tiba sakit kepalanya hilang saat itu juga gitu. Jadi memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa sekalinya minum obat detik itu, maka sakitnya hilang di detik itu juga. Padahal dari segi farmakokinetik, proses obat itu tidak serta-merta, tapi memiliki prosedur yang memang diolah oleh tubuh, sehingga obat yang diminum itu khasiatnya bisa saja 1-2 jam kemudian setelah minum obat. Iklan layanan masyarakat yang menampilkan obat generik berlogo justru mencantumkan perusahaan farmasi pencipta obat tersebut, ditambah ada logo Badan POM, sehingga masyarakat itu menilai bahwa wah, ini obat generik nih udah murah, ada logo Badan POM, pasti ini yang paling berkhasiat, udah murah, udahlah pakai ini aja. Nah, ini kan justru menunjukkan keberpihakan Badan POM terhadap perusahaan farmasi tersebut gitu loh, dan ini tidak bijak untuk menjadikan iklan layanan masyarakat. Iklan obat di Indonesia itu rata-rata kompetitif dan komparatif. Artinya apa? Ada satu produk iklan yang mengandung substansi obat yang sama, misalnya obat anti nyeri yang mengandung natrium diklofenak, contoh aja Voltaren. Ternyata ada juga produk lain, merek lain yang mengandung natrium diklofenak dengan kemasan yang berbeda, lalu ditampilkan di media yang sama. Akhirnya saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, ini yang disebut komparatif dan kompetitif. Kalau di sejumlah negara, iklan obat yang kompetitif dan komparatif ini tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan karena tidak etis. Di Indonesia sih tidak setegas itu ya. Justru ada surat keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 tahun 94. Nah, ini iklan obat itu perlu mencantumkan nama obat, bahan aktif obat, indikasi, aturan penggunaan, efek samping, dan kontraindikasi. Nah, informasi kesehatan komersial iklan obat yang tidak tepat itu justru menyesatkan konsumen, kemudian dapat menyebabkan konsumen itu mubazir terhadap obat yang dia konsumsi, bahkan menunda, akibatkan mengancam jiwa. Contohnya nih, pasien kanker kemakan iklan obat herbal, dia akhirnya menunda kemoterapi, menunda tindakan operasi yang perlu mengangkat kankernya, sehingga dia mengkonsumsi obat herbal dan dalam setahun kankernya bertumbuh menjadi semakin besar, datang ke rumah sakit yang tadinya mampu di kemoterapi dan mampu dioperasi, akhirnya kankernya sudah di stadium akhir yang hanya pengobatan paliatif, tidak mampu dioperasi karena udah percuma, udah menyebar kemana-mana, dan tidak mampu di kemoterapi juga. Nah, itu adalah akibat dampak iklan obat yang menyimpang. Jadi dampak lainnya apa aja sih? Jadi iklan obat yang tidak sesuai atau tidak rasional itu mampu membuat masyarakat menggunakan obat yang berlebihan, lebih dari kebutuhan yang semestinya, atau meminum obat padahal seharusnya tidak minum obat, kemudian memilih obat yang keliru, atau menggunakan obat padahal dia sebenarnya nggak boleh minum obat itu. Misalnya punya kencing manis tapi minum obat radang yang mengandung dexamethasone atau metilprednisolon yang justru memperberat kondisi gula darahnya. Ada obat anti nyeri, kemudian anti nyeri itu kan kita mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi saya kasih tahu, obat anti nyeri itu kebanyakan menimbulkan iritasi pada lambung, sehingga ada orang yang mengeluh sakit mah setelah minum obat anti nyeri. Tapi karena tidak tahu, maka orang yang minum anti nyeri ini menganggap sakit mahnya itu adalah sakit yang baru, bukan efek samping dari obat anti nyeri yang dia minum. Nah, dari perspektif etika deontologi, iklan ini berpotensi menipu jika mendorong tindakan yang salah pada konsumen, seperti tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian, penipuan, kecurangan, dan semacamnya dinilai sebagai tindakan yang tidak adil. Penipuan dalam iklan itu tentunya melanggar
hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan juga melanggar Undang-Undang tentang Pers dan Undang-Undang tentang Penyiaran. Pelanggaran juga terhadap EPI, Etika Periklanan Indonesia, dan POM itu hanya memberi nomor izin edar. Nah, jika suatu produk obat sudah memiliki NIE atau nomor izin edar, bisa dipastikan sebetulnya Badan POM telah meloloskan dan telah mengevaluasi terkait keamanan, khasiat, dan mutu dari suatu obat. Tapi yaitu kita sebagai masyarakat tuh harus cerdas. Ada obat yang mencantumkan NIE, ternyata nomornya itu tidak valid. Jadi kita memang harus cermat juga. Iklan itu sebelum tayang disensor ya kan, termasuk iklan obat. Kalau dia tampilnya di televisi, yang menyensor itu ada dua, Lembaga Sensor Film dan Badan POM. Tapi kalau tampilnya itu tidak di televisi, misalnya di media cetak atau di media sosial atau di radio, ya yang menyeleksi itu hanya Badan POM. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 20, pelaku usaha periklanan itu bertanggung jawab loh terhadap iklan yang dibuatnya dan segala akibat yang ditimbulkannya. Ketentuan ini menimbulkan kerancuan karena yaitu tadi, kalau iklannya di televisi yang nyensor itu dua. Nah, kalau misalnya ada dampak dari obat tersebut, yang bertanggung jawab nih siapa? Ya dua-duanya dong, Lembaga Sensor Film maupun Badan POM. Tapi seperti kita ketahui ya, segala sesuatu yang tumpang tindih itu akhirnya nanti lempar-lemparan. Makanya nih pemerintah harus lebih tegas lagi dalam membuat batas job desk, mana yang menjadi tanggung jawab Lembaga Sensor Film, mana yang menjadi tanggung jawab Badan POM. Nah, sanksi terhadap pelanggaran iklan obat itu sebetulnya masih tergolong ringan karena kita bisa melihat efek jera yang menjadikan respon dari pengusaha obat dan pengusaha iklan obat itu tidak segitu parahnya gitu, karena kita masih sering menemui adanya iklan obat yang tidak rasional, tidak memiliki efek berimbang atau jujur atau lengkap kepada konsumen. Dan justru sanksi yang ringan ini menjadi celah hukum bagi para pengusaha obat dan iklan obat, karena nggak rugi juga kok iklannya nanti dicabut, toh udah beredar duluan dan obat gue udah dikenal oleh masyarakat. Beberapa peraturan dan undang-undang itu sanksinya ya ringan, hanya sanksi administratif sampai dicabutnya izin edar suatu obat atau bahkan dihentikannya suatu iklan obat. Dan kalau misalnya itu Kepala Badan POM, dia bisa mempersulit terbitnya surat izin edar pada satu produk obat tertentu yang tadinya sudah mendapatkan teguran. Tapi yang namanya pengusaha itu pinter, tinggal bikin aja produk baru dengan perusahaan yang baru. Nanti kan Kepala Badan POM-nya nggak tahu itu obat yang sama dengan yang kemarin. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya sanksi terhadap pelanggaran iklan obat itu masih terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera dan justru menjadi celah bagi para pengusaha obat dan pengusaha iklan obat. Konsumen itu berhak atas produk yang sehat dan aman yang sesuai dengan harapan ketika konsumen itu beli. Tapi kebanyakan iklan obat itu tidak memberikan informasi yang seimbang. Jadi yang ditonjolkan itu hanya sisi positifnya aja. Gimana sih obat itu menyembuhkan? Tapi tidak disebutkan bagaimana obat bisa memberikan efek samping, efek alergi, keracunan, bahkan kontraindikasinya. Nah, berarti iklan obat itu perlu mencantumkan informasi penting yang perlu diketahui oleh konsumen berdasarkan tadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, kemudian keputusan Menteri Kesehatan dan banyak peraturan lainnya. Sarannya pemerintah ini perlu lebih tegas lagi membagi tugas antara Badan POM dan Lembaga Sensor Film dalam mengiklankan obat di televisi. Jangan sampai nanti kalau ada efek sesuatu tumpang tindih dan akhirnya saling lempar-melempar, nggak ada yang mau tanggung jawab. Kemudian sekarang itu media massa kan tidak hanya televisi, tapi justru media internet, kemudian radio itu justru yang tidak tercover atau tidak terseleksi iklan obatnya. Sehingga masyarakat itu harus lebih selektif lagi, lebih cerdas lagi dalam memantau iklan obat yang tidak sesuai atau obat-obatan yang seumpama tidak memiliki izin edar. Nah, ini yang paling penting. Sebagai masyarakat, gimana sih cara terhindar dari obat yang tidak rasional? Udahlah, daripada pusing-pusing, pakailah BPJS. BPJS itu udah all in, periksa ke dokter sampai dapat obat itu jadi satu gratis, dan juga dokternya pasti
pilih dalam memilih obat, karena dalam satu penyakit itu ada plafon yang dimana dokter itu nggak bisa terlalu macam-macam, terlalu nano-nano dalam meresepkan suatu obat. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak iklan obat yang tidak sesuai dengan etika dan hukum. Semoga bisa menjadikan gambaran bagi kita semua dalam memilih dan memilah obat, sehingga kita bisa mengkonsumsi obat dengan rasional.